Oh ya, sebelum itu, apakah suara kakak sudah jelas? Oke. Sebelum kita mulai, kakak mau bilang dulu nih, di sini kan kita belajar yang santai, tapi serius ya. Jadi kalau misalkan nanti di pertengahan kalian itu ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung tanyakan. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya apapun itu. Terus, bentar saya PPT-nya dulu. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak ingin bertanya dulu, kira-kira ini sistem yang mau kita bahas ini sistemnya mau seperti apa? Misalkan yang pertama itu sistemnya kita kerjakan dulu, kalian mengerjakan selama 1 menit, lalu dibahas, atau misalkan langsung kakak bahas gitu. Mungkin bisa kasih respon yang mau open mic boleh. Oke, ada yang bilang langsung, Kak. Oke, yang lain? Oke, langsung aja berarti. Oke, oke. Karena ini banyak yang bilang langsung aja, berarti kita masuk materi. Oke, di sini pengetahuan kuantitatif nomor 1, sebentar. Oke, oke. Nah, untuk materi nomor, kita masuk ke materi statistika. Diberikan 4 buah data, yaitu 3,5,9, X. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, berarti kita itu harus mencari kebenaran setiap pernyataan tadi. Yang pertama, pernyataan pertama. Pernyataan pertama itu mengatakan bahwa rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila X-nya adalah 7. Maka kita akan mencari kebenarannya. Berarti misalkan kita X-nya 7, maka kita punya datanya 3,5,9,7. Nah, kita hitung rata-ratanya. Rata-rata itu artinya mean, itu berarti data tadi itu dijumlahkan semuanya. Jadi jumlahkan semua data dibagi banyaknya data. Jadi jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Banyaknya data atau biasa kita sebut N ya. Nah, berarti kita tinggal apa? Kita tinggal menjumlahkan semua datanya. 3 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 7. Dibagi banyaknya data ada 4. Berarti dibagi 4. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 9, 17. 17 tambah 7, 24. 24 dibagi 4, hasilnya adalah 6. Kita lihat di soal, rata-rata kumpulan data tersebut 6 bila X-nya 7. Berarti pernyataan 1 bernilai benar. Selanjutnya kita mencari nilai kebenaran pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, median kumpulan data tersebut 5 bila X-nya 5. Maka kita punya data baru, artinya apa? 3,5,9,5. Nah, di sini kita jangan lupa urutkan terlebih dahulu. Urutkan dari yang terkecil. Jadi ketika kita ingin mencari nilai mediannya, maka kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Jadi data yang terbaru adalah 3,5,5,9. Berarti untuk mediannya, median kan artinya nilai tengah nih. Nah, nilai tengah dari ini adalah, karena ini genap, maka kita gunakan rumus yang ini. Ketemu 5 sama 5, ini nilai tengahnya. Tapi jangan lupa dibagi 2. 5 ditambah 5 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 5. Kita kembalikan di soalnya. Median kumpulan data tersebut 5 bila X-nya 5. Maka pernyataan nomor 2 itu bernilai benar. Selanjutnya kita ke pernyataan yang ketiga. Jangkauan kumpulan data tersebut 4 bila X-nya 6. Jadi kita punya data baru yaitu 3,5,9,6. Nah, sebelum itu kita ingat-ingat bahwa jangkauan adalah rumus dari jangkauan itu nilai terbesar dari suatu data dikurangi nilai terkecil. Nah, di sini di data 3,5,9,6 nilai terbesarnya adalah 9. Lalu untuk nilai terkecilnya adalah 3. Jadi 9 dikurangi 3 adalah 6. Nah, di sini jangkauan kumpulan data tersebut 4 bila X-nya sama dengan 6. Jadi, nilai kebenaran dari pernyataan yang ketiga itu bernilai salah. Lalu, pernyataan keempat. Modus kumpulan data tersebut 3 bila X-nya 5. Jadi kita punya data baru yaitu 3,5,9,5. Nah, ingat, modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Jadi, nilai yang paling banyak muncul. Banyak muncul. Nah, di data 3,5,9,5, nilai yang paling banyak muncul adalah 5. Jadi, modusnya adalah 5. Nah, kita kembali ke soalnya. Modus kumpulan data tersebut 3 bila X-nya sama dengan 5. Nah, nilai kebenaran pernyataan yang keempat bernilai salah. Nah, karena kita sudah mengetahui setiap nilai kebenarannya, maka kita kembali ke pertanyaannya. Berapakah banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Nah, yang bernilai benar itu pernyataan 1 dan pernyataan 2. Jadinya, pernyataan yang bernilai benar itu ada 2 pernyataan. Jadi, jawabannya yang C. Sebelum lanjut maksudnya, kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, cap jempol deh. Oke. Kita lanjut ya. Untuk yang kedua. Yang kedua kita masuk ke materi pertidaksamaan linear. Bilangan real X memenuhi pertidaksamaan 2X min 1 lebih dari 4. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Nah, kita punya persamaan 2X min 1 lebih dari 4. Maka setidaknya kita mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Oke, mari kita selesaikan. 2X min 1 lebih dari 4. Maka min 1 ini bisa kita pindah ke sebelah kanan. Kita punya 2X lebih dari 4 ditambah 1. Lalu 2X lebih dari 5. Maka X-nya itu lebih dari 5 per 2. Jadi,
kita dapat simpulkan bahwa nilai X itu lebih besar dari nilai X lebih besar dari 5/2. Karena nilai X lebih besar dari 5/2, misalkan kita ambil, misal kita ambil X sama dengan 6/2, di mana 6/2 itu adalah lebih besar dari 5/2. Jadi ini hanya pengambilan sampel saja. 6/2 itu kan sama dengan 3. Jadi kita ke soal kuantitas P. Kuantitas P. Kuantitas P min setengah X. Di mana tadi kita sudah mengambil sampel X-nya adalah 6/2. Maka min setengah dikali 6/2 hasilnya min 6/4. Atau kita sederhanakan jadi min 3/2. Lalu kita mencari nilai kuantitas dari Q. Kuantitas Q adalah min 3 1/2 atau min 3,5. Jadi, dari pernyataan ini kita dapat menentukan hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q, di mana P itu kan titik-titik Q. P-nya itu min 3/2. Titik-titik min 3,5. Maka yang benar adalah 3/2 lebih dari min 3,5. Mungkin ada yang gini, loh Kak, ini kan 3,5 itu kan 1,5. 3/2 itu kan 1,5. Kalau 3,5 ya 3,5, harusnya kan lebih besar. Kok bisa lebih kecil? Nah, kita lihat di sini, ini kan ada tanda negatif. Nah, negatif ini, untuk bilangan negatif, semakin besar nilai negatif, maka semakin besar bilangan negatifnya, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi misalkan, ini misalkan min 2, ini min 4. Jadi semakin besar angka bilangan negatifnya, maka nilainya itu semakin kecil. Di mana min 2 itu lebih besar dari min 4. Kayak gitu. Oke, sampai di nomor 2 terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, karena sudah ada yang mengirimkan jempol, berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, kita masuk ke materi bangun ruang. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB dan BC. Kubus ABCD, EFGH dengan perbandingan PA banding PB itu 1/2, dan perbandingan BQ banding QP itu 1/1. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan efektivitas? Nah, sebelum itu kita coba gambarkan kubus dulu A, B, C, D, E, F, G, H seperti yang sudah digambar ini. Lalu kita buat titik PA dan PB. Nah, di sini kan ada PA dan PB. Di sini ada AB. Nah, ada AB. Nah, titik P itu di tengah-tengah AB karena perbandingan PA dan PB sehingga titik P ini berada di tengah-tengahnya. Nah, perbandingan PA dan PB itu 1/2. Jadi ini misalkan ini 1, ini perbandingannya 2. Nah, lalu selanjutnya ada BQ dibanding QP. Nah, I di sini
1, lalu QP di sini perbandingannya juga 1. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Untuk yang pertama, perbandingan volume limas dan volume kubus sama dengan 1 dibanding 18. Jadi untuk nomor 1 kita harus tahu dulu volume limasnya berapa, lalu volume kubusnya berapa. Oke, sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan untuk masalah ini, masalah menggambar? Kak, aku mau tanya, misal Ya, ini sisi-sisinya kita misalkan kayak jadiin misal sisinya itu 12 cm gitu boleh nggak sih, Kak? boleh banget, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan seperti itu berarti nanti semua sisinya harus 12 cm. Tetapi kalau misalkan tidak menggunakan permisalan 12 cm itu kalian bisa memisahkan, misalkan setiap rusuk kubus itu bernilai 1 satuan gitu. Jadi nanti keterusnya harus 1 satuan. Tapi kalau misalkan kalian mau dimisalkan 12 cm, boleh. Untuk memudahkan juga boleh. Kira-kira di sini voting deh. Mau dimisalkan atau tidak? Bisa di komen ya, di komentar. Atau bisa langsung ini. Kira-kira mau dimisalkan atau menggunakan yang umum, yaitu menggunakan jika setiap rusuk kubus itu sama dengan 1 satuan. Dimisalin, Kak. Oke, berarti mau dimisal ini. Misal, berarti mau tadi misalnya berapa senti? Maka 12. 12 berarti AB-nya kita misalkan 12 cm. Di setiap rusuk dari kubus itu 12 cm. Maka ketika kita memisalkan, maka di selanjutnya maka akan berbeda. Jadi kita punya PA. Kira-kira PA-nya berapa? Kalau misalkan 12 tadi AB-nya 12, lalu PA-nya berapa? Ini bertanya ini. PA-nya 4. Oke, 4, pintar. Lalu PB-nya 8. 8. Oke. Untuk backing-nya, 6. oke, 6. Dan QP-nya 6 juga ya. Oke. Dari ini berarti kita langsung mencari volume. Nah, kita lihat dulu deh. Limas ini kan 5 segitiga. Kira-kira masuk 5 segitiga apa ya? 5 segitiga. Kalian kan pasti Sepertiga. eh, Sepertiga. Apa, Kak? Volume ya? iya, maksudnya ini kakaknya mau bertanya, ini limasnya segitiga apa? Kita kan tahu banyak nih segitiga, ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang. Nah, kira-kira dari limas segitiga ini, kira-kira masuk limas segitiga apa? Siku-siku kah Sama atau kaki. sama sisi kah atau bagaimana? Siku-siku, Kak. Oke, siku-siku karena sudut B ini itu 90 derajat sehingga limas ini merupakan limas segitiga siku-siku. Nah, kalau misalkan ada yang mau berpendapat boleh. Jadi kita santai aja, santai tapi serius. Jadi kita mencari volume satu-satu nih, volume limas FL. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kira-kira di sini kan luas alasnya segitiga siku-siku. Maka rumus segitiga siku-siku luasnya kan setengah kali alas kali tinggi.
dikali T besar. Jadi T kecil ini mengarah ke tinggi segitiga siku-sikunya. Kalau T besarnya mengarah ke tinggi limasnya. Jadi kita bedakan ya antara T besar dan T kecil. Nah, sepertiga dikali setengah. Alas kali tinggi, kira-kira alasnya berapa? Alasnya 8. Alasnya 8, 8. Kak. Oke, 8. Lalu tingginya? Tinggi. 6. Oke. Kalau misalkan segitiga siku-siku, dia kan gini ya. Kita punya A, B, C. Nah, khusus di segitiga siku-siku kan kita kan kadang tidak diberikan informasi alas kali tinggi. Tapi kalau khusus segitiga siku-siku, itu rumus luasnya menjadi setengah kali A kali B. Jadi rumus luas segitiga siku-siku itu adalah perkalian dari sisi-sisi yang tidak terpanjang. Jadi sisi-sisi yang bukan hipotenusa. Gitu. Jadi A kali B. Nah, sedangkan di sini ini kan ada segitiga sudutnya kan di sini. Maka perkaliannya adalah setengah kali PB kali BQ. Nah, PB-nya sendiri adalah 8, BQ-nya sendiri adalah 6. Dikali tinggi limas. Tinggi limasnya berapa, yo? 12, Kak. Oke, 12. Oke. Berarti tinggal coret-coret ya. Ini sama ini sama ini. 3 kali 2 kan 6. Berarti ini tinggal 2. 8 kali 6 kali 2. 96 cm pangkat 3. Ini masih volume limas. Lanjut ke volume kubus. Volume kubus rumusnya adalah sisi pangkat 3. Artinya 12 kali 12 kali 12. Ayo coba pakai kalkulator. 12 kali 12 kali 12 berapa? Berapa? 12 kali 12 kali 12? Ya. 1728. Oke. Sentimeter pangkat 3. Nah, jadi perbandingannya kita dapat tulis volume limas per volume kubus. Jadi kan perbandingan itu juga sama dengan per atau pembagian. Jadi volume limasnya adalah 96, volume kubusnya adalah 1728. Oke, sepertinya ini sama-sama dibagi 96. Jadi yang atas dibagi 96, yang bawah juga dibagi 96. Jadi hasilnya adalah 1/18. 1/18. Jadi untuk pernyataan yang pertama itu bernilai benar. Sampai sini dulu deh. Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Kita lanjut. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Yang kedua, atau pernyataan kedua. Perbandingan luas segitiga PBQ dengan luas persegi ABCD adalah 1/6. Oke, tadi segitiga PBQ. PBQ karena tadi luasnya ini luas ya, L. Nah, tadi segitiga siku-siku setengah kali alas kali tinggi. Tapi di sini kita pakai A kali B, maka setengah kali 8 kali 6 sama kayak tadi. Luas alas saat mencari volume limas. Jadi coret-coret 4 kali 6 adalah 24. Kita lanjut ke luas
Oke, di sampingnya ya. Luas persegi A, B, C, D. Tadi karena dimisalkan setiap sisi itu AB 12, maka 12 kali 12 adalah 144. Ini sentimeter kuadrat, sentimeter kuadrat. Maka perbandingan luasnya L segitiga per L per sama dengan 24 dibanding 144. Kira-kira, tak tanyain lagi. Ini kalau disederhanakan jadi berapa ya? 24. 1/6. Oke, 1/6. Oke. 1/6. Jadi, nilai kebenaran dari pernyataan yang kedua adalah benar. Oke. Yang ketiga, PQ dibanding AC adalah 1 PQ banding AC. Jadi, AC ini berarti diagonal sisi. Oke. Nah, jadi kita mencari satu-satu ini dulu. PQ dulu deh. Aku tanya dulu. Untuk mencari rumus apa yang kita gunakan? Ayo. Pitagoras, Kak. Oke, Pitagoras berarti PQ kuadrat itu atau PQ itu sama dengan akar dari PB kuadrat ditambah BQ kuadrat. Jadinya akar kuadrat adalah 6 ditambah Q-nya 6 jadi 36 akar 100 jadi akar 100 adalah 10 cm. Oke, lanjut ke AC. AC itu juga menggunakan rumus Pitagoras. Jadi AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti akar dari 12 kali 12, 144. 144. Karena tadi kita sudah memisahkan 144 ditambah 144 sama dengan akar 288. Oke. Ini bisa dipecah jadi 2 dikali 144. 144-nya bisa keluar, akar 144 adalah 12. Jadi 12 akar 2. Nah, kalau sudah ketemu dua-duanya, maka kita tinggal bandingkan saja PQ dibanding AC. Kita punya PQ-nya adalah 10. AC-nya adalah 12 akar 2. Kalau misalkan kita lebih sederhanakan, coba jadi berapa kira-kira? Paling sederhana dari PQ banding AC. Gimana kira-kira? Paling sederhananya. Oke. Sama-sama dibagi 2. Jadi paling sederhananya adalah 5 dibanding 6 akar. Nah, kita kembalikan ke soalnya. PQ banding AC sama dengan 1 banding akar 2. Nah, berarti nilai
dari pernyataan yang ketiga adalah nilai salah. Sehingga manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi, pernyataan 1 dan 2 saja yang benar. Yang B. Kira-kira sampai di sini dulu deh. Apakah ada yang ditanyakan? Kak, aku mau tanya, akar 2 dibagi 2 itu tetap akar 2 ya? Tetap, kan di sini ada 12 akar 2. Nah, yang dibagi 2 itu adalah yang depannya. Jadi, yang dibagi itu depannya. Jadi, di sini 6. Oke, Kak, thank you ya. Oke, sama-sama. Yang lainnya gimana? Apakah ada pertanyaan? Sampai sini dulu deh. Oke, sudah cap jempol. Maka kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah materi segitiga. Oke, berikut ada segitiga. Untuk segitiga yang besar itu ada ACB, ABC. Untuk segitiga yang kecil ADE. Jadi dua segitiga kita punya segitiga ABC dan segitiga ADE. Jadi perbedaannya saya nulisnya di bagian ini ya. Kalau yang besar saya tulis besar, yang kecil saya tulis kecil. Lalu diketahui ED banding BC adalah 2/3. Jadi ED-nya sini ya. ED itu 2, BC-nya itu 3. Jadi perbandingannya seperti itu. Nah, yang ditanyakan apakah segitiga ADE dan ABC sebangun? Jadi kita menganalisis dua pernyataan ini. Kira-kira pernyataan satu saja cukup menjawab pertanyaan, atau harus dua-duanya yang menjawab pertanyaan, atau 1 dan 2 itu tidak bergantung atau disjoin. Nah, untuk pernyataan pertama, atau kita kedua dulu deh. Pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua menyatakan bahwa ED itu sejajar dengan BC. Maka ketika ED itu sejajar dengan BC, maka segitiga ADE itu pasti dengan segitiga ABC. Jadi teori kesebangunan ya. Jadi ketika ada dua segitiga sejajar kayak gini, maka ABC itu sebangun dengan ADE. Biasanya tinggal berapa lipatnya. Misalkan ABC itu merupakan 2 kali lipat dari segitiga ADE atau 2/3-nya kayak gitu. Jadi untuk pernyataan 2 sesuai dengan teori kesebangunan, maka segitiga ADE dan segitiga ABC itu sebangun. Jadi pernyataan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, kita lanjut ke pernyataan yang 1. Nah, kita punya BD itu sama dengan 4. BD sama dengan. Nah, kita bandingkan jadi kan kalau misalkan kita mencari kesebangunan, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Jadi kita cari sisi-sisinya dulu. Kita punya ED ya tadi. ED per BC itu harus sebanding dengan atau sama dengan AD, ini yang sisi segitiga kecil, per
AB. AB ini adalah sisi yang segitiga besar. Nah, kita pecah lagi. ED per BC sama dengan AD per. Nah, AB ini itu bisa kita tulis menjadi AD ditambah DB. Yang AB ini kita pecah jadi AD ditambah DB, sisi ditambah sisi DB. Selanjutnya kita masukin aja, ED itu adalah 2, perbandingannya adalah 2, BC adalah 3, sama dengan AD, AD-nya kita misalkan X ya, atau AD tetap AD, per AD ditambah DB-nya atau ya BD-nya atau DB-nya itu adalah 4 cm. Nah, 2/3 sama dengan, sebentar. Berarti tinggal kalau sudah kayak gini, tinggal kita kalikan silang aja. Kita kalikan silang. Ini kali ini. Jadi aku punya apa? Aku punya 2 AD, 2 dikali AD, atau kita kurungin aja deh, biar step by step. AD dikali AD ditambah 4, sama dengan 3 AD. Kita kali pelangi, jadi 2 AD, ditambah 8 sama dengan 3 AD. Kita lanjut di sebelah sini. Jadi kalau misalkan 2 AD-nya aku pindah ke sebelah kanan, jadikan sama dengan AD. Nah, kita tahu bahwa AD-nya ada 8, jadi 8 cm. Jadi AD 8, lalu AB kita juga tahu, AB itu 8 ditambah 4, jadi 12 cm. Nah, kita masukkan tadi kan kita punya nih, ED itu kan B. Ya harus sama dengan AD dibanding. Nah, yang ED, perbandingan ED banding BC adalah 2/3. Nah, dari AD, nilai AD kan 8 cm, lalu nilai AB juga 12 cm. Kalau kita perkecil jadi bagi 4, 2/3 itu sama dengan 2/3. Nah, kalau sudah sama dengan seperti ini, maka 2 segitiga tadi, 2 segitiga dikatakan sebangun. Karena, kenapa kok sebangun? Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama besar atau sebanding. 2 segitiga dikatakan sebangun. Oke, jadi ketika BD-nya diketahui adalah 4 cm, maka kita bisa mengatakan bahwa DE itu sama dengan segitiga ABC. Jadi, untuk pernyataan 1 dan pernyataan 2, dia disjoint atau dia saling lepas, tidak bergantung ke salah satu pernyataan. Jadi yang paling adalah yang B, yaitu pernyataan 1 atau pernyataan 2 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi saling disjoint. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Kak, aku mau tanya, yang 4 itu, yang pernyataan 2 kan dapat 4 tuh yang DB-nya. Nah, BD-nya kan ini dari pernyataan 1 ya. Berarti kalau misal 2-nya pernyataan 2 nggak dimasukin 4 cm kan nggak bisa menyelesaikan soal ya. Jadi gini, jadi untuk yang nomor 4,
pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu saling lepas, jadi tidak bergantung. Jadi misalkan yang diketahui pernyataan 1 aja, itu sudah bisa menjawab bahwa segitiga ADE itu dan ABC itu sebangun. Atau pernyataan 2 saja itu juga bisa menjawab segitiga ADE dan ABC itu sebangun. Jadi misalkan yang diketahui hanya 1 aja, itu sudah menjawab. Jadi tidak bergantung kepada pernyataan yang lain. Oke, Kak, thank you ya. Oke, sama-sama. Bisa kita lanjut? Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, materinya adalah operasi bilangan. Diketahui interval X adalah min X lebih dari atau sama dengan min 1 kurang dari 3, lalu Y lebih dari atau sama dengan 3 kurang dari 5. Kalau kita tulis secara panjangnya, itu min 1, X kini 3, kini Y. Nah, dari sini kita mencari himpunannya dulu. Himpunan dari X. Kira-kira himpunan dari X itu anggotanya apa saja? Atau elemennya apa saja? 0, 1, sama 2. 0, 1, sama 2. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada kata X lebih dari atau dengan min 1. Kira-kira min 1-nya ikut atau tidak? Ikut, soalnya ada tanda garis bawahnya. Oke, benar. Jadi ikut. Jadi kita mulainya dari minus 1. Minus 1, 0, 1, 2. Oh, 3 nggak ikut. Ada sama dengan sampai 2 saja. Oke, jadi diingat-ingat misalkan ada tanda sama dengan, maka nilai itu masuk. Misalkan gini deh, aku kasih contoh lagi. Misalkan ada X lebih dari atau sama dengan min 5. Nah, maka angka min 5 ini juga masuk dalam himpunan tersebut. Jadi, dapat kita tulis adalah min 5, min 4, dan seterusnya. Jadi, dan titik-titik seterusnya. Hingga tak hingga. Lalu untuk Y-nya, ini kan min 1. Ini. Sekarang adalah 3 Y kurang dari 5. Jadi anggota dari himpunan Y 3 sama 4, Kak. Oke, 3 sama 4. 3 dan 4. Oke, kita mencari kuantitas P. Kuantitas P. Banyak X dan kardinalitas dari X. Jadi banyaknya X dan Y. Artinya yang dicari adalah kardinalitas. Kardinalitas banyaknya anggota suatu himpunan. Jadi kardinalitas X ditambah kardinalitas Y. Kardinalitas X adalah 4, karena ada 4 anggota, jadi 4. Lalu kardinalitas adalah 2, karena ada 2 anggota. Jadi 4 tambah 2 adalah 6. Lalu kita cari kuantitas Q. 3 kalinya bilangan terakhir pada interval X. Bilangan terakhir pada interval X kira-kira bilangannya berapa? Dua enggak, Bilangan Kak? 2. Oke, Iya, Kak, pintar. 2. 2.
Oke, jadi misalkan 3 kali 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi kesimpulannya P dan Q kira-kira di sini aku tulis apa ya? Sama dengan Kak. Oke, sama dengan, pintar. Jadi yang jawabannya adalah D. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Lanjut. Nomor 6. Nah, nomor 6 kita masuk fungsi eksponen. Biasanya fungsi logaritma, fungsi eksponen, trigonometri adalah materi-materi yang paling tidak disukai oleh siswa SM. Oke, kita lanjut. Benar apa benar kira-kira? Oke, benar ya. Oke, kita fungsi F, ada fx sama dengan 2 pangkat x ditambah 1. Fungsi F didefinisikan pada persamaan di atas. Manakah grafik di bawah ini yang memenuhi Y sama dengan min fx dalam bidang X dan Y atau bidang koordinat kartesius? Kita cari Y-nya dulu ya. Jadi kita punya Y itu sama dengan min fx. Jadi Y-nya adalah dalam kurung fx-nya adalah 2 pangkat x ditambah 1. Nah, untuk mencari grafik, mau nggak mau, itu harus mensubstitusikan salah satu nilai. Jadi kita ambil satu titik, lalu kita substitusikan ke persamaan tadi. Nah, dari gambar, paling mencolok itu di sini ya. Misalkan yang A dan yang C misalkan. Kita fokus ke A sama C. Di sini dia, nah, untuk titik merahnya di sini kan 0,2. Nah, sedangkan yang di bawah ini, yang C ini, opsi C adalah 0,-2. Coba kita substitusikan titik-titik ini ke persamaan yang ini. Kalau misalkan aku substitusikan 0 nih, min dalam kurung 2 pangkat 0, substitusikan 0 ya. Jadi substitusi X sama dengan 0. Jadi kalau kita substitusi X sama min 2 pangkat 0 itu kan 1. Jadi Y sama dengan min 2 pangkat 0 tambah 1. Y sama dengan min 1 tambah 1. Jadi Y sama dengan min 2. Jadi ketika X-nya 0, titik Y-nya adalah min 2. Coba kita lihat di sini. Kira-kira benar nggak? Jadi kira-kira yang benar yang mana nih? Dari sini. Yang benar adalah yang C. Yang C. Jadi yang benar adalah yang C. Karena ketika kita substitusikan 0, hasilnya adalah negatif. Y-nya adalah negatif 2. Oke. Sampai sini dulu deh. Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Kita lanjut. Oke. Untuk nomor 7 materinya adalah ekspresi. Jadi ekspresi matematika ini berkaitan dengan manipulasi aljabar. Jadi kalian harus memanipulasi sampai menemukan hal yang diinginkan. Ekspresi di atas ekuivalen dengan A per X plus 2 pangkat 2 kira-kira ini itu kalau kita manipulasi harus menghasilkan A per X plus 2 dipangkatkan di mana A adalah konstan
konstanta positif, X itu tidak sama dengan min 2. Karena kalau misalkan X sama dengan min 2, maka nilai yang bawah itu jadi 0. Nah, kalau misalkan penyebutnya 0, maka tidak bisa kita selesaikan. Karena semua 1/0 atau berapapun dibagi 0, itu hasilnya tak terdefinisi. Oke. Kita manipulasi aljabar. Kita punya 2x plus 6 per x plus 2 pangkat 2 dikurangi 2 per x plus 2. Nah, kan kita kan mau manipulasi untuk menghasilkan x plus 2 pangkat 2. Maka kita harus samakan penyebutnya dulu, yaitu x plus 2 pangkat 2. Maka untuk yang pertama ini, dia tidak ada perubahan, artinya dia tetap 2x plus. Nah, untuk yang kedua, karena di sini masih x plus 2, tapi ini penyamaannya adalah x pangkat 2, maka yang ini harus dikali x plus 2. Jadi min 2 dikali x plus 2. Maka 2x plus 6 dikurangi 2 dikurangi 4 per x plus 2 pangkat 2. 2x sama 2x, min 2x itu habis 0, jadi plus 6 dikurangi 4 adalah 2 per x plus 2 pangkat 2. Nah, sudah sesuai nih, sudah sesuai dengan ekspresinya. Jadi 2 per x plus 2 sama dengan a per x plus 2 pangkat 2. Maka a-nya ketemu sama dengan 2. Jadi jawabannya ya D. Oke. Sampai di sini dulu. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, udah. Paham semua kayaknya kalau manipulasi aljabar nih. Karena aljabar itu kalau nggak salah kelas 7 atau kelas 8 ya. Oke, kita lanjut ke materi nomor 8, materi garis dan segitiga. Ini kayaknya mudah. Garis yang berpotongan RSL ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi ada ini, yang ditanyakan adalah X-nya. Nah, sebelum itu kita masuk ini ya. Kita review materi-materi yang misalkan ada suatu garis linear atau garis lurus, itu memiliki nilai 180 derajat. Lalu ada juga teori jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Jadi ini merupakan teorema ya. Jadi jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat, itu merupakan teorema yang bisa dibuktikan. Nah, untuk pembuktiannya silahkan masuk ke universitas yang membahas tentang materi matematika. Di sana juga ada pembuktian kenapa kok jumlah sudut segitiga 180. Jadi siapa yang mau masuk ke jurusan matematika akan bertemu dengan pembuktian-pembuktian. Oke, kita lanjut. Di sini ada sudut ini. Nah, 106. Maka misalkan di sini punya sudut X deh. Jangan. Sudut A. Maka sudut A itu bisa dicari dengan 180 dikurangi 106 derajat. Karena kan sudut garis S ini kan berpelurus. Jadi berpelurus atau garis linear atau garis lurus itu sama aja.
Itu kan 180, maka 180 dikurangi 106 adalah 74 derajat. Jadi sudut A udah ketemu 74 derajat. Yang ditanyakan kan X. Nah, ingat A dan X itu bukan tolak belakang. Jadi A dan X saling tolak belakang. Kadang kan ada yang dua garis sejajar dipisahkan dengan suatu garis transversal. Maka kan misalkan ini aku punya alfa, ini kan ini sehadap ya, sama beta. Terus kalau ini dengan ini, misalkan ini X, jadi kan alfa dan X ini kan saling bertolak belakang. Tidak ada dalam berseberangan dan lain-lain. Oke, berarti kita mencari, sebelum mencari X-nya, kita mencari B-nya dulu nih. Misalkan B-nya di sini. Karena apa? Karena jumlah sudut R, nah di garis R ini, kalau dijumlahkan kan 180 atau garis lurus. Nah, tapi kita nggak tahu B ini berapa. Maka kita cari B-nya dulu. Sudut B. Sudut B adalah mencarinya dengan cara jumlah sudut segitiga. Jadi, jadi aku tulis step by step-nya kayak gini. Jadi karena ini segitiga, jadi sudut A ditambah 23 derajat ditambah sudut B itu harus menghasilkan 180 derajat. Nah, sudut A kita tahu bahwa 74 ditambah 23 derajat. Ditambah sudut B yang mau kita cari, 180 derajat. Jadi, sudut B adalah, ini kalau ditambahkan jadi 97 derajat. 180 derajat. Oke, berarti sudut B sama dengan 180 dikurangi 97. Jadi 180 dikurangi 97. Jadi sudut B adalah 8 derajat. Oke. Sudut B adalah 83 derajat. Ini masih belum selesai karena kan kita mencari sudut X-nya. Nah, sudut X itu berada di garis R. Nah, jadi untuk mencari sudut X, kan aku punya sudut X ditambah sudut B karena berpelurus, maka hasilnya adalah 180 derajat. Nah, sudut X itu ditanyakan, lalu sudut B 83 derajat, itu harus sama dengan 180 derajat. Maka sudut X adalah 180 derajat dikurangi 83 derajat. Jadi sudut X adalah 97 derajat. Jadi gitu. Atau misalkan kalau misalkan gini, ada lagi misalkan ini kan kalau misalkan begini, ini, nah kalau ini kita putar ya. Jadi kalau misalkan ini kita putar ke sana kan jadi kayak gini. Artinya ini A, ini 23, lalu ini X. Nah, kita menggunakan segitiga,
sudut eksterior segitiga, maka seharusnya sudut A ditambah sudut 23 itu dengan X. Jadi, sudut eksterior segitiga adalah jumlah sudut yang berlawanan. Di sini kan, misalkan ini B tadi ya. Jadi, jumlah sudut segitiga ini, atau kita centang biru deh. Sudut X ini, sudut eksterior segitiga ini, itu sama dengan jumlah dua sudut yang berseberangan, artinya yang berbeda. Jadi yang ini. Jadi kalau misalkan kalian udah ketemu A-nya berapa tadi? A-nya 7. Yang ini kan sebenarnya sudut 74, sudut A kan 74 ditambah 23 derajat sama dengan X, maka hasilnya adalah 97 derajat. Sama saja seperti kalau misalkan kita menghitung ini. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu teori dari sudut eksterior segitiga, maka sebenarnya dari ini 97 kalian sudah tahu jawabannya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ini mungkin yang belum ini bisa nulis di catatan ya. Sudut eksterior segitiga adalah jumlah dua sudut yang berseberangan kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Sebentar. Nomor 9, kombinasi dan permutasi. Nah, kita baca soalnya dulu. Boruto memiliki 5 celana baju dalam lemarinya. Dia ingin memakai dan baju yang berbeda setiap harinya, tanpa membeli yang baru sebisa mungkin. Berapa dia bisa melakukan hal tersebut? Nah, sebenarnya ini materinya kan kombinasi permutasi. Kira-kira ini masuk materi kombinasi atau materi permutasi? Jadi kita tanya dulu kira-kira. Kira-kira ini masuk materi permutasi atau kombinasi? Ada yang mau jawab? Kira-kira apa? Kombinasi, Kak, soalnya nggak ada urutan pemakaian. Oke. Oke, benar. Jadi kalau misalkan permutasi adalah aku tulis ya, permutasi. Kok bentar. Jadi oke. Kita review ulang materinya. Mana nih? Oke. Iya. Permutasi. Permutasi adalah jajaran objek yang urutannya diperhatikan. Jadi 1, 2, 3, 1, 3, 2 itu beda. Jadi permutasi adalah jajaran objek yang urutannya diperhatikan. Nah, sedangkan kombinasi adalah jajaran objek yang tidak yang urutannya tidak diperhatikan. Urutannya tidak diperhatikan. Bagaimana sih cara membedakan kombinasi dan kombinasi? Sebenarnya dari urutannya aja. Misalkan di soal itu ada
Pemilihan ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi dan lainnya misalkan. Nah, untuk pemilihan seperti itu biasanya kan memperhatikan urutan. Artinya ketuanya dipilih terlebih dahulu, lalu lanjut wakilnya, di mana wakil ketua itu harus berbeda dengan ketua. Jadi orang itu tidak boleh menjabat dua jabatan sekaligus. Nah, artinya kan diperhatikan urutannya. Maka kalau misalkan ada soal ketua, wakil, dan lain-lain, menggunakan permutasi. Nah, kapan menggunakan kombinasi? Misal ini, yang tadi, yang soal ini. Lalu misalkan ada bola, misalkan di suatu keranjang ada 10 bola, di mana ada 6 bola putih, 4 bola kuning, akan diambil 3 bola sekaligus. Hitung ini misalkan. Nah, itu dia menggunakan kombinasi seperti itu. Sama halnya misalkan, oke lanjut aja ya. Oke, kita lanjut ke soalnya, kita fokus ke soalnya. Di sini ada 5 dan 7 baju. Nah, sebenarnya ini langsung kita kalikan aja. Kalau kita punya celana misalkan 5 celana. Artinya misalkan C1 sampai C5. Lalu ada 7 baju. Yang B1 sampai B7. Nah, ini kalau kita gunakan tabel itu kan C1 misalkan. B1 sampai B7. Lalu C2, celana 2. Untuk apa? Untuk baju 1 sampai baju 7. Dan seterusnya sampai C5. C5 itu untuk baju 1 di 1 sampai baju 7. Jadi banyaknya cara yang berbeda adalah 5 dikali 7. Di 35. Jadi kan ada 35 hari. Nah, berapa minggu bisa melakukan hal tersebut? Jadi kalau misalkan minggu, tinggal dibagi 7. 35 dibagi 7, maka hasilnya 5 minggu. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, sampai di sini. Oke, mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yang terakhir adalah, bukan yang terakhir, maksudnya soal selanjutnya adalah materi statistika. Pada semester ganjil telah diberikan ulangan harian atau UH, ujian tengah semester, UTS, dan ujian akhir semester, UAS. Untuk menentukan nilai akhir ujian tengah semester memiliki bobot 3 kali lebih banyak dari ulangan harian. Akhir semester 5 kali lebih besar bobotnya dari ulangan harian. Jika dua mendapatkan nilai UH 85, 72, 81, sedangkan 79 pada UTS, dan 92 pada UAS, berapakah nilai rata-rata DUL? Jadi, kita UH. Jadi misalkan kita UH itu nilainya 1. Jadi tidak ada perkalian. Nah, kalau misalkan UTS itu sama dengan UH. Jadi nilainya itu setara dengan 3, bobotnya itu 3 kali lebih banyak. Sedangkan UAS itu bobotnya itu 5 kali UH. Nah, ya sudah, berarti nilai rata-rata tinggal jumlahkan semuanya. Jangan lupa bobotnya juga dihitung lagi dengan banyaknya bobotnya tadi. Untuk yang pertama misalkan 85, 72, 1, berarti tinggal ditambahkan aja. 85 ditambah 72 ditambah 81. Nah, ditambah UTS dia mendapatkan 79 nilainya.
Nah, kita kembali ke soal, UTS itu bobotnya 3 kali UH. Maka dia punya 3 dikali 79. Lalu ditambah. UAS-nya mendapatkan 92. Kita kembalikan lagi ke soal bahwa UAS bobotnya adalah 5 kali UH. Berarti 5 dikali 92. Dibagi banyaknya. Kira-kira, aku tanya dulu, yang di bawah itu harus dibagi berapa? 11 Kak. Oke, benar. Ini 1, 2, 3, yang ini 3, ini 6, sama 5. 6 tambah 5, 11. Oke. Tinggal kita hitung aja. Kita hitung keseluruhan ini, kalau kita hitung ya, itu hasilnya adalah 935 per 11. Jadi, 935 dibagi 11 adalah 85. Nah, jadi nilai rata-rata DUL adalah 85. Sampai di sini deh. Apa kalian ditanyakan? Oke, mantap. Kita lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya adalah materi sudut dan segitiga. Oke. Pada gambar di atas, garis L dan M paralel dengan garis S dan T. Artinya paralel itu sejajar. Jadi sejajar. L dan M itu sejajar, S dan T itu sejajar. Nah, dia saling berpotongan. Jadi berpotongan yang sejajar. Jika besar sudut 135, maka besar sudut 2 35 derajat. Oke, karena ini masuk materi yang baru atau soal baru, kira-kira kalau misalkan kalian dari melihat soal ini, jawabannya berapa? Aku tanyakan dulu deh, biar tidak semuanya kita bahas. Jadi ada selingan istilahnya. Kira-kira yang sudah nyoba, besar sudut 2 adalah? Oke, 145. Oke. Kita ikan dulu deh. Oke. Sudut 1, kan ini 2, maka misalkan ini ada A. Nah, sudut A dan sudut 1 adalah sudut yang saling bertolak belakang. Adalah sudut yang saling bertolak ini sudut ini. Bukan bertolak, berseberangan. Yang saling berseberangan dalam. Kalau bertolak belakang yang ini ya, yang ini, yang B. Jadi sudut 1 itu bertolak belakang dengan sudut B, berseberangan dengan sudut A. Berseberangan. Nah, jadi kalau misalkan berseberangan, itu nilainya sama. Jadi misalkan ada yang bertolak belakang,
Sudut-sudut yang saling bertolak belakang itu sudutnya sama. Sudut-sudut yang saling berseberangan itu juga sudutnya sama. Sudut A itu sama dengan sudut 1. Jadi sudut A adalah 35 derajat. 35 derajat. Nah, sudut M, garis M ini kan garis transversal atau garis yang berpelurus. Jadinya, kalau kita punya sudut A, sudut 2 itu harus sama dengan 180 derajat. Jadi, sudut A-nya sudah ketemu 35 derajat ditambah sudut 2 180 derajat. Maka sudut 2 180 derajat dikurangi 35 derajat. Jadi sudut 2-nya adalah 145 derajat. Jadi yang jawabannya adalah D. Benar. Tadi sudah ada yang jawab. Oke. Fahri Raihan. Benar ya. 145. Oke, pintar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah garis pada bidang X, Y melewati titik asal dan memiliki kemiringan sebesar 1/7. Manakah dari titik-titik berikut yang terletak pada garis tersebut? Oke. Berarti kita masuk ke persamaan garis atau PGL, persamaan garis lurus. Itu biasanya diajarkan di kelas 8. Kita punya persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C. M-nya adalah gradien atau biasa disebut kemiringan. Nah, rumus dari PGL itu bukan hanya ini saja. Jadi, misalkan ada diketahui gradien dan satu titik. Jadi ini kita review ya. Jadi diketahui gradien dan satu titik, maka rumusnya dia berubah lagi. Menjadi apa? min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Jadi satu titiknya itu adalah X1, Y1. Lalu yang kedua, ketika diketahui dua titik, sehingga dia ada X1, Y1, oke. Lalu ada X2, Y2. Nah, rumusnya dia akan berubah lagi menjadi Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi, diingat-ingat. Ada lagi rumus ketika dua garis sejajar. Maka M1 itu sama dengan M2. Jadi kalau misalkan ada dua garis sejajar, maka gradiennya, kemiringannya, maka dia akan sama. Karena dua garis sejajar itu tidak pernah berpotongan di satu titik. Jadi dia itu tidak pernah menyatu. Kayak gitu. Jadi nggak pernah bertemu. Jadi sejajar terus gitu ya. Lalu yang kedua, dua garis berpotongan. Dua garis kok berpotongan? Tegak lurus. Tegak lurus. Jadi rumusnya adalah M1 kali M2 itu sama dengan minus 1. Atau M2 itu sama dengan min 1 per M1. Itu review sedikit. Kita balik ke soalnya memiliki kemiringan 1/7. Berarti gradiennya adalah 1/7. M-nya adalah 1/7. Maka
persamaan garisnya jadi Y sama 1/7X ditambah konstanta. Itu kita hilangkan aja, karena konstanta itu kan tidak memuat variabel. Jadi kita cek aja satu-satu. Kita juga punya rumus cara mencari gradien adalah perubahan Y per X. Jadi sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, anggap semua titik di di pilihan jawaban itu adalah X2, Y2. Dan untuk X1, Y1-nya itu kita anggap 0,0. Jadi kalau misalkan dalam koordinat kartesius, dia dari nolnya kan, maka dia garisnya sebentar. Y kan sama dengan 7X, artinya kan gradiennya 1/7, maka dia kan gini. Nah, kita mencari titik-titik di sininya, itu kira-kira berapa yang benar. Ya, berarti kita harus uji-uji titik di pilihan jawaban tadi. Jadi misalkan nih, 0,7. Maka kan gradiennya, ini kan X2, Y2. Untuk X1, Y1-nya kan kita anggap 0,0. Maka tinggal apa? Y2, X2. Tinggal 7 dibagi 0. Nah, ini salah gradiennya. Lanjut ke B. Misalkan 1, 7. Berarti gradiennya adalah Y2 min X2. Atau tinggal 7 per 1. Itu kan 7. Maka dia salah. Lanjut yang C. 7,7. Maka gradiennya adalah 7 dibagi 7 sama dengan 1. Dia salah. Yang D. 14,2. Gradiennya adalah Y-nya dulu. Jadi yang atas itu Y-nya. Titik Y-nya. 2/14 sama dengan 1/7. Maka yang ini benar. Coba yang terakhir, E-nya misalkan 2,14, maka G-nya adalah dulu 14/2 sama dengan 7. Maka yang ini salah. Sehingga jawaban yang D. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu materi persamaan kuadrat. Oke. Persamaan ini itu sama dengan, sama dengan ini. Bernilai benar untuk setiap X tidak sama dengan 2/A. Di mana nilai A adalah konstan, berapa nilai dari A. Nah, persamaan kuadrat ini juga membutuhkan manipulasi. Yang ini ya sudah kita manipulasi saja. 24X kuadrat ditambah 25X min 47 per 2X min 2 sama dengan kita punya min 8X min 3 min 53 per AX min 2. Nah, bagaimana cara manipulasi aljabar? Tinggal apa? Yang ini kita pakai warna biru. Itu samakan penyebutnya dengan AX min 2. Oke. Jadi aku punya 24X kuadrat plus 25X min 47 per AX min 2 sama dengan
min 8x, jangan lupa dikali AX min 2. Min 3, jangan lupa juga dikali AX min 2, dikurangi 53 per AX min 2. Nah, karena sudah penyebutnya, oke, karena ini itu sama dengan ini penyebutnya, maka tinggal sama dengankan yang atas. Jadi, yang atas itu sama dengan yang atas. Kita punya, pakai biru dulu ya, 24x kuadrat ditambah 25x min 47 sama dengan min 8x kali AX, berarti min 8AX kuadrat. Min 8x kali min 2, berarti plus 16x min 3 kali AX, min 3AX ditambah 6 min 53. Jadi 24x kuadrat ditambah 25x min 47 sama dengan min 8AX kuadrat ditambah, karena di sini kan ada memuat X nih, maka 16 dikurangi 3A dalam kurung X. Jadi kita manipulasi lagi di sini. Ini ditambah minus 47, jadi udah benar. Jadi konstantanya itu sudah benar sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi minus 47. Berarti tinggal ini aja. Yang ini dengan ini. Nah, kita punya min 8. Atau boleh misalkan ini sama yang ini. Jadi kita punya dua opsi, terserah. Opsinya yang mana saja itu juga sama. Min 8A itu harus sama dengan 24. Maka A-nya tinggal 24 dibagi min 8, A-nya sama dengan min 3. Coba kita yang cari yang satunya. 25 sama dengan 3A. 3A-nya pindah ke sini. Jadi 3A positif, 16 dikurangi 25, 3A-nya sama dengan min 9, A-nya sama dengan min 3. Dia pasti sama saja. Maka A konstan, nilai A adalah minus 3. Sampai di sini? Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah materi operasi bilangan. Oke. Y kurang dari atau sama dengan min 15x ditambah 3000. Y-nya kurang dari atau sama dengan 5x. Pada bidang X, Y jika sebuah titik dengan koordinat AB tetap pada himpunan pincang dari sistem ketidaksamaan di atas, berapa nilai maksimum yang mungkin dari nilai B. Oke. Coba deh. Coba kalian hitung dulu deh yang soal nomor 4 ini. Kalau sudah, bisa ini coba aku kasih waktu 1 menit deh untuk menghitung kira-kira jawabannya apa. Nanti di komentar bisa cukup ABC-nya aja gak apa-apa.
Oke, masih belum ada yang berkomentar. Oke, mungkin masih menghitung. Oke. Oke, ada yang jawab. Oke, kita bahas. Kita punya Y itu kurang dari atau sama dengan min 15 plus 3000. Lalu juga kita punya Y kurang dari atau sama dengan 5X. Nah, ya sudah, kita substitusikan. Kita substitusikan yang ini ke dalam persamaan ini. Substitusi. Untuk sementara kita gunakan persamaan dulu. Untuk substitusinya kita punya Y sama dengan min 15X plus 3000. Kita substitusi Y sama dengan 5X. Maka 5X sama dengan min 15X ditambah 3000. 15-nya pindah ke sini jadi 5X ditambah 15X sama dengan 3000. Lalu 20X sama dengan 3000. X-nya adalah 3000 dibagi 20. Coret-coret jadinya 150 X-nya. Nah, kita kembalikan ke Y kurang dari atau sama dengan 5X. Maka Y kurang dari atau sama dengan 5 dikali 150. Y kurang dari atau sama dengan 750. Maka koordinatnya untuk nilai B-nya adalah 700 yang A. Benar sekali. Oke. Oke. Sudah selesai. Oke. Kita cancel dulu. Oke. Sampai di sini apakah masih ada yang ditanyakan? Nanti ini kayaknya materinya akan dikirim. Ya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau sudah? Oke. Amankah? Oke. Aduh, penutupan. Oke. Sekian dari saya, dari kakak. Kalau misalkan semoga kita bisa bertemu di meeting-meeting selanjutnya.
Selamat malam. Selamat malam minggu juga